wabarakatuh. Baik, di sini pertemuan ke-12 saya, ujian magang PPL di kelas 10 AKL Sekolah SMKN 1 Pulang Pisang. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kakak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan di sini saya mengabsensi peserta didik satu persatu. Anwar Jahuri, Hadir. Aulia, Hadir. Budi, Hadir. Elsa Trianaida Putri, Elia Norahma, Eni Wati Pratiwi, hadir Bu. Ignatius Andi, Hadir. Istiqomah, Juniati, Kasih Tiara, yang mana orangnya? Maela Nur Kartika Sari, hadir. Nuna, Marela Britania, hadir. Maulisa, hadir. Melinda Sondang, hadir. Nor Epilia Aisyah, Nor Fahrianti, hadir Bu. Nor Tiano Simon Bau, Hadir. 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 Rahma, hadir. Rahma, Reno Triduan Ramadan, Hadir. Rio Setiawanto, Hadir. Roli Rahmat, Hadir. Salsabila Wardudin Putri, hadir. Ina Septriani, hadir. Wayan Ayu, Wayan Ropiati, hadir Bu. Semangat ya belajarnya hari ini. Iya. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Kalau gitu berdiri dong.
tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi kita ini subbab pembahasannya yaitu ada kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Ini ya. Selanjutnya. Jadi siapkan buku sama pulpennya, nanti kalau ada poin penting kalian bisa catat ya. Ya, Bu. Langsung saja kita. Di sini kita membahas ada dua. Yang pertama di sini ada pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Yang kedua di sini ada membangun kerukunan umat beragama. Nah, ini ya. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Apa sih itu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan? Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, termasuk kalian seorang pelajar, pasti kalian sebelum belajar pasti memulai untuk berdoa terlebih dahulu kan? Iya. Supaya kalian bisa melaksanakan pembelajaran yang aman dan tertib di kelas. Begitu juga dengan di lingkungan sekitar, keluarga dan masyarakat. Nah, kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Nah, kalian bisa melihat kan di samping ini ada gambar bahwasanya di negara kita ini mempunyai berapa agama? Berapa agama? 5. Nah, yang pertama apa? Islam. Kedua? Islam. Ketiga? Hindu. Keempat? Buddha. Kelima? Konghucu. Ya. Kalau Islam itu aktivitasnya bedanya di mana? Masjid. Kalau Kristen? Gereja. Oke. Nah, di sini kalian pasti akan dapat menyimpulkan kan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Nah, apa sih sebenarnya kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Nah, di sini kata jelaskan bahwa kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kayak kamu agamamu Islam kan, otomatis kamu di sini mempercayai atau mengimani tentang ajaran agama Islam. Sama juga sama dengan pengertian yang agama lain. Oke. Selanjutnya di sini setiap orang memiliki kemerdekaan beragama. Tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Boleh nggak kita tidak beragama? Tidak. Nah, gitu ya. Saja tidak boleh. Nah, karena kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di sini dimaknai bahwa kita itu harus beragama dan beriman kepada Tuhan. Oke, di samping itu di sini ada kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal apa? Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Yaitu berbunyi 1, kalian bisa baca? Bisa. Apa bacanya? Oke, baik ya. Nah, di samping itu juga dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 yang berbunyi
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Dari ketentuan tadi menunjukkan bahwa di Indonesia tempat kita tinggal ini telah dijamin apa? Nah, dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut. Nah, dari pasal 28 dan 29 tadi, nah itu menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Nah, dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28 ini ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya di sini. Di sini untuk mewujudkannya mempunyai ketentuan, yaitu pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Di sini ada 4 kan? Nah, di situ yang bagian A adanya pengakuan yang sama oleh siapa? Yaitu oleh pemerintah. Terhadap agama-agama yang dipeluk oleh keluarga negara. Nah, yang bagian B, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintah. Di sini yang bagian C adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dan agamanya itu apabila terjadi perubahan agama yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menerapkan agama yang ia kehendaki. Dan bagian D, di situ adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dan pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agamanya masing-masing. Jadi itu ya, ada 4 untuk menunjukkan ketentuan pasal 28 I ayat 1. Selanjutnya, nah ini kita langsung membahas bahasa yang kedua. Di sini ada membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial, dan tingkat kekayaannya. Nah, kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlain agama. Jadi diingat ya, kerukunan umat beragama itu agar terbinanya dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlain agama. Oke, selanjutnya di bawahnya ada apa saja sih bentuk kerukunan beragama itu? Nah, di negara kita mengenal konsep tri kerukunan umat beragama. Jadi dari tri itu kan berarti 3 ya kan? Iya. Oke. Kemudian yang pertama apa? Kerukunan internal umat beragama. Yang kedua? Kerukunan
dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Yang kedua, di sini ada kerukunan antar umat berbeda agama. Artinya, cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Jadi diingat ya, kerukunan antar umat berbeda agama itu untuk mempersatukannya, tapi tidak untuk mencampur adukannya. Jadi ingat ya. Yang ketiga di situ ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan dari pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bersyarat. Seperti kalian di sekolah ini, pasti kalian di sekolah ini punya aturan kan? Iya. Dan kalian harus menaatinya.